Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas adat Melayu Riau. Adat Melayu. Adat merupakan kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, manusia, dan lingkungan. Jadi, adat istiadat ini merupakan interpretasi bagaimana manusia bertingkah laku selayaknya yang berhubungan dengan manusia, manusia dengan sang pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam masyarakat Melayu, adat bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah adat sebenar adat. Adat sebenar adat merupakan adat yang asli dalam bentuk hukum alam maupun perintah dari sang pencipta yang tidak dapat dirubah atau diganggu-gugat. Karena orang Melayu ini seluruh adatnya berlandaskan Islam sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, adat sebenar adat Melayu ini adalah adat yang bersumber daripada agama Islam. Contohnya, pada saat perkawinan masyarakat Melayu Riau itu diwajibkan ijab kabul baru salah perkawinan itu, karena hal ini sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah hukum norma buatan para leluhur yang berperan untuk mengatur kehidupan. Jadi, adat yang diadatkan ini adalah seluruh aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditetapkan oleh leluhur pada masa lampau untuk mengatur pola kehidupan ini. Contohnya, di Siak Sri Indrapura terdapat undang-undang yang dibuat oleh kerajaan Siak untuk ketentraman rakyatnya. Undang-undang ini berisi apa hukuman yang akan diberikan kepada para penjahat yang melakukan tindak kriminalitas. Juga berisi bagaimana hukuman-hukuman yang diberikan oleh kepada seorang pembunuh dan lain sebagainya. Jadi merupakan undang-undang yang tertulis. Kemudian adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan ini adalah aturan budi pekerti maupun kebiasaan sehingga merupakan identitas kemelayuan itu sendiri. Maksudnya adalah adat yang teradatkan ini bersumber daripada kebiasaan-kebiasaan yang lama-kelamaan telah melembaga dan apabila tidak dilakukan ia akan mendapat sanksi sosial. Jadi bukan sanksi dari segi hukum tapi hanya bersifat sanksi sosial oleh masyarakat sekitar. Contohnya, kebiasaan orang Melayu adalah makan bersama atau apa istilah yang sering kita kenal dengan nama kenduri dengan jiran tetangga yang ada apabila menempati suatu rumah yang baru. Hal ini boleh dilakukan juga boleh tidak sebenarnya. Tetapi apabila tidak dilakukan, orang akan merasa aneh. Kenapa ada masyarakat yang baru pindah ke suatu tempat, terus dia menempati suatu rumah yang baru tapi tidak ada makan bersama atau menyapa tetangga kiri kanannya. Nah, itulah basa-basi dalam adat istiadat masyarakat Melayu Riau yang disebut dengan adat yang teradatkan. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan tradisi dengan segala raga bentuk pelaksanaannya serta pelaksanaan peralatannya. Banyak sekali adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau. Contohnya adalah adat perkawinan, adat penyambutan bulan suci Ramadan seperti beli mau kasai, adat menyambut Idul Fitri seperti pemasangan lampu colok dan lain sebagainya. Itu semua merupakan adat istiadat. Sekarang kita lihat fungsi adat bagi masyarakat Melayu Riau. Bagi masyarakat Melayu Riau, fungsi adat itu ada 3. Yang pertama adalah menjabarkan nilai-nilai dasar Islam. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri bahwa adat Melayu pada hakikatnya adalah penjabaran daripada nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Melalui adat dan kelembagaan adat inilah bagaimana nilai-nilai yang Islam tersebut dikembangkan, kemudian disebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Nilai ini kemudian dijadikan identitas kemelayuan yang bersebati dengan Islam. Kemudian yang kedua menjadi identitas yang Islami. Maksudnya, adat Melayu yang berakar dari agama Islam ini kemudian menjadi identitas bagi masyarakat Melayu itu sendiri.
sehingga tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang yang bukan beragama Islam kemudian menganut agama Islam sering disebut dengan istilah masuk Melayu, atau sebaliknya, seseorang yang awalnya beragama Islam dan kemudian ia keluar dari agama Islam tersebut, oleh masyarakat Melayu disebut dengan nama keluar Melayu, dan gugurlah hak-haknya sebagai orang Melayu dan adat Melayu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pemersatu. Pemersatu di sini maksudnya adalah menjadi perekat pemersatu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi utama adat adalah sebagai perekat persatuan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Fungsi ini amat penting karena masyarakat Melayu di Nusantara ini hidup dalam komunitas yang heterogen. Di Riau ini, dengan berbagai suku bangsa yang ada, budaya itu merupakan pemersatu, bukan daripada pemecah daripada sara yang ada. Kemajemukan ini memerlukan simpati dan perekat yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam dalam tatanan kehidupan yang aman dan damai, saling menghormati, saling bantu-membantu, dan tolong-menolong. Disinilah sangat diutamakan peran adat istiadat. Sekarang kita lihat nilai-nilai adat masyarakat Melayu Riau. Yang pertama adalah nilai keterbukaan. Budaya Melayu sering juga disebut dengan istilah budaya bahari, yaitu budaya yang sifatnya terbuka. Melalui keterbukaan inilah masyarakatnya menjadi majemuk. Demikian juga dengan budayanya menjadi ikut heterogen. Pembauran lintas suku, lintas umat, lintas agama, bahkan lintas negara selama ratusan tahun yang ada di daerah Riau ini menyebabkan masyarakatnya yang sangat heterogen. Kemelayuan tidak lagi semata-mata mengacu kepada etnis yang mendasarkan pada genealogis atau hubungan darah, melainkan terbentuknya dari keberagaman keturunan yang sampai kepada kita hari ini. Sehingga masyarakat Melayu hari ini boleh dikatakan merupakan masyarakat yang heterogen, bukan lagi masyarakat yang satu kesukuan sejak masa lampau hingga sekarang. Yang kedua, keislaman atau nilai keislaman. Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan ajaran agama Islam. Nilai keislaman sangatlah dominan dan menjadi acuan dasar budaya Melayu. Budaya Melayu menyatu dengan Islam ini tercermin dari ungkapan adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah. Ia kata adat, maka ia kata syarak, itulah dia budaya Melayu Riau. Kemudian keturunan bersama. Keturunan bersama ini merupakan nilai yang menggambarkan orang untuk merasakan seasal dan seketurunan, yaitu sama-sama keturunan pada suatu daerah pada khususnya, atau bagi orang Melayu yang beragama Islam sama-sama keturunan Nabi Adam dan Hawa. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, menyandarkan seseorang itu bahwasanya mereka memiliki banyak kesamaan dalam kehidupan sosialnya. Nilai ini mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam artian seluas-luasnya. Nilai ini juga menyebabkan satu individu merasa individu lain merupakan bagian daripada kehidupannya. Nilai etika dan moral. Nilai etika dan moral ini sangat banyak terkandung di dalam adat Melayu. Di dalam adat terkandung nilai-nilai yang saling memelihara hubungan antara individu dengan individu lainnya, maupun antara individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Nilai ini mengajarkan dan menyadarkan agar manusia ini saling menjaga, saling hormat menghormati, saling sopan santun, saling menghargai pendapat orang lain, dan menghindari yang namanya saling hina menghina ataupun ke arah kerusuhan dan sara. Itulah dia etika dan moral dalam masyarakat Melayu Riau. Kemudian kita bahas lagi nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan mencakup hal-hal yang terkait dengan nilai senasib dan sepenanggungan, nilai seanak dan sekemanakan, nilai seinduk sebahasaan, nilai senenek dan semama, nilai seadat sepusaka, dan masih banyak pepatah lainnya lagi, yang mana nilai-nilai ini semua mencerminkan orang Melayu itu hidup bersama-sama.
kita hidup bersama-sama pada suatu tempat, kita bahagia bersama-sama, dan kita mengikuti aturan hidup bersama. Dan apabila ada yang melanggar daripada aturan bersama, itulah disebut dengan nama sanksi-sanksi adat, sanksi-sanksi sosial yang diberikan oleh adat kepada orang-orang yang melanggar tersebut. Kemudian nilai cita-cita bersama. Adat juga mengandung nilai cita-cita bersama, yang mana di dalam ajaran adat ini setiap manusia pastilah memiliki cita-cita, baik itu cita-citanya secara pribadi maupun cita-cita yang ada di dalam kelompok suatu masyarakat itu sendiri. Yang mana oleh adat istiadat ini, keinginan dan cita-cita itu akan diikat menjadi suatu kesatuan. Yang mana secara adat Melayu, cita-cita kita bersama adalah bagaimana agar orang Melayu itu melaksanakan adat istiadatnya secara tegas. Sehingga dengan demikian Islam bisa tegak di bumi Melayu ini, kerusuhan-kerusuhan SARA bisa dihindarkan, tindakan kriminalitas bisa dihindarkan, dan juga masyarakat Melayu ini tujuan utamanya adalah bisa hidup secara tentram, aman, dan damai. Itulah cita-cita bersama daripada masyarakat Melayu. Kemudian kekuasaan dan martabat. Nilai lain terdapat dalam budaya Melayu ini adalah nilai kekuasaan dan martabat. Dalam kebudayaan Melayu, pada hakikatnya setiap orang itu memiliki kekuasaan masing-masing, juga memiliki martabatnya masing-masing. Yang mana setiap individu itu merupakan pemimpin bagi keluarganya masing-masing. Dari gabungan itu semualah kemudian menjadi suatu komunitas, yang akhirnya komunitas itu juga akan dipimpin oleh suatu orang pemuka adat. Yang mana ini semualah merupakan kekuasaan dan martabat yang dimiliki oleh orang Melayu. Jadi masing-masing kelompok masyarakat Melayu dengan adatnya masing-masing itu merasa bangga dengan adatnya sendiri-sendiri, sehingga ia berkuasa atas adat istiadatnya, dan adat istiadat itu merupakan cerminan daripada martabatnya. Hilang adat, hilanglah martabat, dan apabila adat dipertahankan, maka ia akan tetap bermartabat. Musyawarah. Nilai terakhir daripada adat Melayu ini adalah musyawarah. Musyawarah ini maksudnya adalah kebersamaan sosial, merembukkan segala sesuatu yang dianggap penting untuk diputuskan secara bersama-sama dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Jadi budaya Melayu bukan budaya yang egois, tapi budaya Melayu senantiasa bekerja sama, bermusyawarah untuk memutuskan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan adat, apalagi hal tersebut sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mana musyawarah ini bertujuan untuk mengendalikan dan pengawasan sosial. Pengendalian dan pengawasan ini tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Apa yang diinginkan oleh masyarakat bersama, itulah yang dilakukan oleh adat istiadat. Di dalam masyarakat Melayu, nilai-nilai musyawarah ini merupakan sangat diutamakan. Dan bahkan meskipun telah ada undang-undang tertulis, namun musyawarah ini tidak pernah dihilangkan dalam masyarakat Melayu hingga sekarang. Baik, demikian tadi pembahasan kita. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.